Desember kelabu menyelimuti Jakarta. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, membuat jalanan lengang dan mencekam. Aku, Risa, terpaksa mengambil bis malam terakhir menuju Bandung. Tugas kantor yang mendesak membuatku tak punya pilihan lain. Terminal Bayangan tampak suram. Hanya beberapa calon penumpang yang terlihat, wajah mereka menyimpan keletihan dan sedikit kecemasan. Bis berwarna kusam dengan cat yang mengelupas akhirnya tiba. Suara mesinnya kasar dan bergetar, seolah menyimpan rahasia kelam. Aku memilih tempat duduk di dekat jendela, berharap bisa terlelap sejenak. Namun, suasana di dalam bis terasa aneh. Lampu remang-remang, dan bau pengap bercampur dengan aroma minyak tanah yang samar. Kondektur bertubuh kurus dengan mata sayu memeriksa tiket dengan gerakan lambat. Bis mulai melaju, membelah kegelapan malam dan derasnya hujan. Penumpang lain tampak berusaha memejamkan mata. Di bangku belakangku, seorang nenek berpakaian serba hitam terus-menerus merapalkan sesuatu dengan suara lirih yang membuat bulu kuduku berdiri. Sekitar 1 jam perjalanan, bis mulai memasuki jalanan sepi di luar kota. Pepohonan di kanan kiri jalan tampak seperti siluet mengerikan di bawah sorot lampu bis yang terbatas. Tiba-tiba, sopir mengerem mendadak. "Ada apa, Pak?" tanya seorang penumpang dengan nada khawatir. Sopir tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Di tengah jalan, berdiri seorang wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Ia berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun meski diterpa hujan. Beberapa penumpang mulai berbisik-bisik ketakutan. Kondektur mencoba membujuk sopir untuk terus jalan, tapi sopir terlihat membeku di tempatnya. "Kita harus membantunya," celetuk seorang pemuda di bangku tengah. Beberapa penumpang pria memberanikan diri turun dari bis, membawa senter seadanya. Aku mengintip dari jendela, jantungku berdebar kencang. Mereka mendekati wanita itu dengan hati-hati. Namun, begitu mereka hanya berjarak beberapa meter, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong melotot, dan dari mulutnya terdengar suara rintihan yang mengerikan. Para pria yang mendekatinya langsung berlarian kembali ke bis dengan wajah pucat dan ketakutan. Mereka berteriak histeris, menyebut nama-nama Tuhan. "Cepat, jalan!" teriak salah satu dari mereka kepada sopir. Sopir yang masih terlihat syok akhirnya tersadar dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Bis melaju kencang meninggalkan wanita berpakaian putih yang masih berdiri tegak di tengah jalan, kini diikuti suara tangisan yang semakin mendekat. Suasana di dalam bis semakin mencekam. Nenek di belakangku merapalkan doanya semakin keras. Beberapa penumpang menangis, yang lain hanya bisa terdiam dengan wajah tegang. Tiba-tiba, lampu bis berkedip-kedip dan mati total. Kegelapan pekat langsung menyelimuti seluruh bis, hanya suara hujan dan isak tangis yang terdengar. Bau minyak tanah semakin menyengat. Dari arah depan, terdengar suara ketukan pelan di jendela sopir. Ketukan itu semakin lama semakin keras dan mendesak. Sopir terlihat gemetar ketakutan, enggan untuk melihat. "Buka pintunya!" teriak seorang penumpang panik. Tiba-tiba, pintu belakang bis terbuka dengan sendirinya, diiringi suara angin menderu yang dingin menusuk tulang. Siluet wanita berpakaian putih itu terlihat samar-samar di tengah kegelapan dan hujan. Jeritan histeris pecah di dalam bis. Beberapa penumpang berusaha menutup pintu, tapi terasa ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Wanita itu mulai bergerak perlahan mendekat, suaranya yang tadinya rintihan kini berubah menjadi desisan yang mengancam. Aku memejamkan mata, merapatkan tubuhku di sudut jendela, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan dingin di bahuku. Aku membuka mata perlahan. Di depanku, tepat di samping wajahku, wanita berpakaian putih itu berdiri. Wajahnya kini terlihat jelas dalam remangnya cahaya bulan yang sesekali menembus awan. Matanya yang kosong menatapku dengan tatapan penuh dendam. Napasnya yang dingin terasa di pipiku, dan ia membisikkan sesuatu dengan suara serak yang membuat darahku membeku. "Kau mengambilnya." Sebelum aku bisa bereaksi, semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, bis malam itu ditemukan terperosok ke dalam jurang di pinggir jalan. Tidak ada satupun penumpang yang selamat. Polisi tidak menemukan jejak kaki atau tanda-tanda keberadaan orang lain di sekitar lokasi kejadian. Hanya satu hal aneh yang ditemukan di dalam bis yang remuk, sebuah boneka kayu kecil yang lusuh, tergeletak di kursi belakang, tempat nenek berpakaian hitam itu duduk semalam.
Boneka itu memiliki satu mata yang hilang dan terlihat seperti baru saja dilempar dengan kasar. Penduduk setempat kemudian bercerita tentang legenda hantu wanita yang sering menampakkan diri di jalan itu, mencari anaknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka percaya, bis malam terakhir itu telah menjadi korban amarahnya. Dan boneka kayu itu, mungkin adalah satu-satunya petunjuk tentang tragedi yang sebenarnya terjadi di malam yang kelabu itu. Itulah tadi cerita Bas Malam. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka cerita ini, dan buat yang belum subscribe, buruan klik tombol merah di bawah biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.